bingung pengen makan apa. Welcome to my podcast. Emang sih kalau lagi lapar pengen makan apa aja sebenarnya bisa masuk gitu. Tapi beda kalau laparnya itu random. Lo pengen makan ini, pengen makan itu. Tapi udah di depan mata gak jadi dimakan. Atau mungkin mendadak kenyang. Waduh. Well, kalau zaman sekarang sih banyak orang kayak gitu. Ada yang bilangin gak komitmen, gak bisa komitmen. Terus ada juga yang bilangin gak bisa nentuin pilihan. Well, itu sih beda selera ya. Ada juga yang ngasih tahu, gue udah makan 2 bungkus siomay, itu kenyang banget rasanya. Waduh, kenyangnya kok bisa gitu ya? Ya menurut lo gitu, 2 bungkus siomay itu udah kenyang. Buat sebagian orang sih ada yang bilangin siomaynya gimana dulu gedenya gitu. Ada juga yang bilangin, waduh masih 2 bungkus, belum kenyang itu bro. Ya kalau sama gue sih juga belum kenyang. Ya itu sih beda imajinasi sih setiap orang. Kalau gue sih siomay, gue makan mungkin 10 bungkus baru kenyang dan bikin orang kayak seriusan lu Noy gitu. Itu baru asli. Karena untuk 10 bungkus rata-rata orang bilangin itu luar biasa. Kalau 2 bungkus mungkin untuk sebagian orang. Mungkin dari 10 orang yang ngatain 2 bungkus siomay itu bikin kenyang mungkin sekitar 2 orang atau 3 orang atau mungkin 1 orang gitu. Tapi kalau dari 10 orang yang bilangin 10 bungkus siomay itu bikin kenyang, semua aja kali ya. Kalau ada yang bilangin 10 siomay itu gak kenyang, ya mungkin doi nasinya diganti siomay gitu. Makan ayam pakai siomay. Siomaynya kayak butiran nasi gitu, banyak banget gitu. Wajay. Ngomongin imajinasi, kita gak bisa ngasih semua imajinasi kita atau bikin semua orang satu imajinasi sama kita. Tapi kita bisa bikin orang itu masuk ke imajinasi kita. Caranya gimana? Sesuai dengan podcast kali ini dengan judul Skill di Masa Kecil. Kebetulan hari ini suara gue rada-rada bindeng, maaf banget ya. Karena gue lagi kena flu gitu. Bersin-bersin, gak jelas, hidung meler. Waduh, mungkin ini udah kena virus. Mungkin di masa kecil lu punya temen yang punya kemampuan gitu ya, yang punya skill untuk perbaiki sepeda, bikin sepeda ataupun apalah itu ya. Tapi sekarang itu nggak ada lagi gitu. Doi malah jadi apa sih? Mungkin tukang bangunan, arsitektur gitu ya, tukang bangunan lagi. Kayak gitu. Terus ada juga yang mungkin dulunya sih waktu itu zaman-zaman kecil jago banget ngerancang busana untuk main Barbie. Atau mungkin buat main-main yang aneh-aneh gitu. Yang aneh-aneh. Yang penting yang cewek-cewek dia masak segala macam. Tapi sekarang beda banget. Malah kayak gak ada menyambung ya gitu dengan masa-masa kecil. Dan juga ada yang doi itu punya skill di masa kecil. Tapi di masa sekarang itu nyambung banget. Nyambung banget. Itu sama halnya kayak yang gue alamin sampai detik ini. Ya, skill di masa kecil. Untuk sebagian orang itu cuman impian belaka, yang ibarat kata orang sih itu cuman apa ya? Itu cuman cinta monyet sih kata orang sih. Cinta monyet lagi. Kalau gue sih pernah ketemu dengan temen yang doi itu punya skill dan nyambung banget dengan masa kecilnya. Salah satunya kayak tadi yang gue bilang, ada yang ini jago perbaiki sepeda dan sekarang doi mainnya di motor.
Nyambung loh, nyambung. Sepeda motor. Iya, jadinya sepeda motor gitu gak sih? Garing banget gitu ya. Tapi nyambungnya itu dia memiliki jiwa teknisi itu masih ada gitu. Ya sama halnya dengan yang gue alamin juga. Gue dulu sering banget, gue suka banget dengan mobil gitu ya. Gue suka banget dengan mobil yang kalau zaman-zaman dulu itu kalau pergi ke pasar pagi ya. Pagi-pagi, bukan pasar pagi. Tapi ke pasar subuh-subuh gitu sama nyokap, sama bokap. Gue suka banget ngeliat mobil-mobil ini, mobil daging di pasar. Terus juga mobil India sih. Itu mobil Volkswagen ya, kalau gak salah gue. Iya, mobil Volkswagen. Ada apa hubungannya dengan mobil gitu yang gue suka. Jadi di masa kecil dulu, karena gue suka mobil, sampai akhirnya gue berimajinasi dengan teman-teman. Tapi gue sendiri ini dulu nih awalnya. Dulu bosan banget, zaman-zaman di saat anak-anak yang sibuk dengan Sega, Nintendo, ataupun dengan Tamiya, gue nggak bisa untuk beli itu, susah, bukan nggak bisa sih, tapi susah gitu untuk beli ya. Karena kebetulan gue dari keluarga yang sederhana gitu. Jadi kalau ngeliat mobil itu senang banget. Apalagi untuk mainin ya gitu. Punya mainan seperti itu. Waduh, ini seru nih gitu. Ya sampai akhirnya gue itu sama teman-teman bosan main sepeda gitu ya. Ya tadi kenapa gue bilangin sepeda. Karena kayak main sepeda dulu jauh-jauh. Jadi di mobil itu ngajakin teman-teman. Kita bosan nih main sepeda. Cari mainan lain yuk. Gue bilangin. Apaan? Nah kebetulan di rumah lagi ada pembangunan. Gue lupa itu pembangunan apaan. Entah mungkin di rumah, entah mungkin tetangga, gue lupa. Jadi ada batu bata dengan beberapa instrumen lainnya. Ya banyak batu deh gitu. Terus gue bilangin, yuk kita main mobil batu aja gitu. Mobil batu. Ini seru loh, gue bilangin. Kayak gimana tuh kata dia. Gue ambil satu batu, gue bilangin ke teman gue yang si A, lu bayangin ini mobil sedan kayak mobilnya si bapak ini, gue bilangin. Masih belum nangkap doi. Ya udah, terus datangnya satu lagi. Gue tanyain, lu main nggak? Ah nggak jelas kata dia. Nah gimana kata dia. Ya udah gue bilangin, lu suka mobil apa? Mobil gede kata dia. Ya udah gue cariin batu gede di mobil lo gitu. Terus kata doi, ya mobil kayak gini. Jadi cara mainnya itu gue ambil dulu batu, teman-teman pada ngeliatin gitu. Gue tunjukin sama mereka, gue dorong itu batu, gue bentuk kayak jalur gitu, kayak jalan. Gue bentuk kayak jalan, terus teman-teman pada ngeliatin, lu bikin apaan? Gue bikin jalurnya, jadi kita bikin jalurnya dulu, setelah itu baru kita bikin kotanya gitu. Kayaknya seru kata mereka. Ya seru gue bilangin, karena kita bikin kota di sini, bukan cuman main mobil doang gitu. Wih seru, gue mau dong mobil yang sedan tadi gitu, pilihin lagi dong gitu. Padahal itu cuma sebuah batu loh, tapi gue ajak mereka itu berimajinasi. Dan mereka itu bergabung dengan imajinasi gue. Ya kalau kata SpongeBob sih ngajakin si Patrick, kotak imajinasi. Gue ajakin mereka sampai akhirnya mereka mau, tapi sebelum gue ngasih yang namanya mobil idaman mereka ataupun mobil kesukaan mereka, gue kasih tahu, kalau lu pengen mobil ini, lu harus kerja, lu harus dapetin uang, gue bilang gitu. Waduh, gimana ceritanya ini? Kerja terus dapetin uang gitu. Ya ini masih mainan loh gitu. Jadi kerjanya itu dapetin uangnya uang palsu, uang mainan. Nah uang mainan di sini bukan uang kertas kayak monopoli ataupun ya uang sejenis itu, enggak. No. Uang yang di sini yang gue maksud itu adalah daun. Jadi daunnya gue lupa. Itu daun apaan gue lupa. Yang jelas daunnya itu daun, ada yang daun kecil, ada yang daun gede. Dan pemilihan uang daunnya itu gue yang milih gitu. Dari daun kecil, daun gede itu gue yang milih. Dan kebetulan kenapa gue yang milih? Karena daunnya itu menurut gue sih ini layak gitu.
Karena apa? Karena letaknya jauh, ngambil jauh. Jadi kalau teman-teman pengen dapetin daun itu, ya perjalanannya jauh gitu. Kalau balik lagi mungkin permainannya udah kelar gitu. Ini nggak ada bos terakhir, nggak ada persaingan, nggak ada. Tapi di sini adanya cuma satu, kreativitas dan kerjasama. Kenapa gitu? Karena gue bikin permainan ini namanya mobil batu, bikin kota. Mereka pengen apa? Pengen ini. Mereka itu harus dapetinnya dengan cara berusaha, kerja keras gitu. Jadi mereka itu dapetin uang, terus bisa beli mobilnya yang mereka pengen tadi. Dengan cara kerjanya itu bikin kota. Bikin kota itu dari halaman di depan rumah gue. Jadi ada sekitar 20 kali 5. Jadi di situ tanahnya bisa dibilang sih kayak pasir gitu sih. Nggak keras-keras banget. Yang penting bisa dibentuk. Jadi mereka harus bikin kayak kota gitu. Kayak kota. Tapi bukan kayak di ala-ala di pinggir pantai ya. No. Sekedarnya aja gitu. Kayak dibikin tembok pinggiran gitu. Terus dikasih jalannya, ada yang kasih bunga-bunga juga. Makin kreatif mereka, gue suruh mereka kembangin, gue bilangin. Kembangin dari bunga jambu. Ya bunga jambu bunga. Jambu sebelum berbuah kan berbunga dulu ya. Nah itu kan ada tuh bunganya. Itu diambil, dihiasi rumahnya yang keren. Terus mereka ngasih tahu gue, ya udah lu kerja kan, ya udah ntar gue bayar gitu. Jadi di awal mereka itu memang udah gue kasih rumah, udah gue kasih modal untuk uangnya gitu. Lu bisa ngapain aja, gue bilangin. Jadi inti dari permainan ini adalah sebuah kerjasama dan kreativitas. Jadi hasilnya yang kita buat atau yang lo buat, kita nikmatin sama-sama gitu. Banyak yang tertarik, banyak yang juga ada anak-anak dari daerah lain ngeliatin, apa nih men, sampah men ini, kata mereka. Ya gue bilang ini kreativitas, gue bilangin. Bukan, belum nyampe segitu sih. Belum nyampe, ini kreativitas enggak nyampe situ sih. Ini keren loh, gue bilangin kayak gitu. Bagus kan, gue bilangin. Terus mereka kayak, apaan sih, jelek juga gitu. Lo bayangin ya, itu tanah, jalannya, itu gue bikin sehalus mungkin, sebagus mungkin. Diinjak sama mereka, itu hampir berantem, tau gak sih. Aduh gokil. Sampai temen gue punya adik, yang kalau adiknya udah dateng, itu ngacak-ngacak kota kami. Waduh, itu harus disingkirin tuh. Sampai-sampai di kerangkeng tuh adiknya sendiri gitu ya. Gue ingat zaman-zaman itu. Zaman-zaman yang dimana kita itu gak mikirin Instagram, YouTube dan segala macam ya. Dan for information, gue dapat ide kayak gitu bukan dari YouTube, bukan dari Instagram, bukan dari sosial media lainnya. Itu hasil dari imajinasi gue bisa bilang sih. Terus itu adalah permainan yang namanya mobil batu. Gue bikin kota, gue bikin ini segala macam. Gue suka banget untuk memanage sesuatu gitu. Nah, hubungannya dengan masa kini gimana? Kerasa banget sama gue. Gue suka banget memanage sesuatu gitu. Apalagi waktu itu nge-create permainan. Bukan permainan sih, tapi kompetisi. Waktu gue masih di Persada Radio. Waktu itu gue bikin yang namanya itu Ludo King Competition. Jadi temen-temen sempat bilangin, apaan sih Ludo King? Alah itu gak akan ada yang mau main gitu. Ya rame, waktu itu rame banget yang main itu. Tapi ikut kompetisi gak mungkin lah, mending Mobile Legend kata mereka. Bukan nih, Free Fire atau Mobile Legend, gue lupa. Terus gue bilangin, ini pasti rame, gue bilangin. Banyak tantangan yang temen bilangin, yang tentang, waduh itu gak akan bagus, gak akan ini segala macam. Ini pasti bagus, gue bilangin. Itu waktu di Persada Radio. Sampai akhirnya udah jadi. Ya terus udah selesai. Yang daftar itu rame banget dan sukses acaranya, alhamdulillah. Ya meskipun ada berbagai insiden, kejadian yang tidak mengenakan. Tapi itu udah ikhlas. Itu gue bisa dibilang sih, gue suka banget memanage sesuatu. Yang awalnya diremehin sama teman-teman, tapi gue yakinin sama mereka gitu. Banyak lagi yang gue bikin, gak bisa gue sebutin satu-satu. Itu salah satunya gitu ya. Ya mungkin lo punya skill,
Yang di zaman dulu, di zaman kecil, di zaman masa kecil, kayak misalnya bantuin masak nyokap, ataupun mungkin ngegambar. Coba deh, lu pupuk gitu. Karena kalau lu punya bibit, gitu ya, lu punya bibit kayak misalnya lu punya bibit semangka, terus lu tanem, terus lu biarin aja. Gak ada lu kasih pupuk, gak ada lu siram, gak ada lu apain, lu biarin aja. Hasilnya gimana? Hasilnya, ya itu. Hasilnya itu gak akan bagus gitu, gak akan sempurna, gak akan sesuai dengan keinginan lo gitu. Sama halnya dengan skill tadi. Yang awalnya tadi cuma bibit doang, dari zaman masa kecil. Terus kalau sekarang, menjelang sekarang ini, kalau dari dulu ya, terus lu latih. Dan latihnya itu secara tidak sengaja gitu. Lu harus mupuk apa yang namanya skill lo gitu. Jadi kalau lu punya skill dari kecil, coba lu pupuk supaya bagus. Karena gue punya temen juga, dia punya skill, dia pupuk, dan sampai sekarang itu udah keren banget asli. Kalau gue dulu jadi seorang announcer, ya bisa dibilang sih, gue gak ada skill sama sekali untuk jadi seorang announcer. Tapi kalau untuk di musik, untuk bangun imajinasi lo, theater of mind, itu adalah bagian dari seorang announcer. Mungkin bisa jadi sih. Coba deh lo ingat-ingat dulu gitu. Lo punya skill dan sekarang lo abaikan. Sebenarnya skill itu kayak lo punya bibit. Terus bibit itu harus lo pupuk gitu. Gak boleh lo biarin gitu aja men. Ya misalnya nih, lo punya bibit semangka. Terus lo biarin gitu aja. Terus hasilnya gimana? Ya semangka putih. Kayak kemarin baru kejadian gue. Temen gue bilangin, no ini semangka putih baru nih. Wih keren. Dan ternyata itu adalah semangka yang gagal. Semangka gagal, tau gak? Ya intinya sih, dari gue, kalau lu memang punya skill di masa kecil, lu harus pupuk. Dan gue juga pengen tahu nih, apa sih skill di masa kecil lo? Kasih tahu gue di Instagram @andrinoy, atau mungkin lo juga bisa langsung isi jawaban di question yang udah gue share di Instagram, di story ya. Lo isi di sana, apa sih skill di masa kecil lo gitu. Episode selanjutnya gue bakal join dengan orang-orang, wih banyak nih orang-orangnya nih. Dengan orang-orang yang memiliki skill masa kecil dan sampai sekarang itu masih nyambung skillnya. Terima kasih buat yang udah dengerin di iTunes, jangan lupa di subscribe ya. Buat yang dengerin di Spotify, jangan lupa di follow. Sampai ketemu